Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama, di mana Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mendesak negara-negara muslim untuk bersatu menghadapi Israel. Hal ini menyusul serangan udara terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Dalam pidatonya di Majelis Nasional pada Sabtu 14 Juni, Asif memperingatkan bahwa kegagalan dunia Islam untuk merespons secara kolektif hanya akan memperparah ketegangan dan agresi di kawasan Timur Tengah. Maka itu persatuan untuk menghadapi Israel merupakan hal yang sangat diperlukan. Menurutnya serangan Israel terhadap Iran, Yaman, dan Palestina menunjukkan pola agresi yang terkoordinasi. Asif menegaskan jika dunia muslim tidak bersatu hari ini dan terus memprioritaskan agenda masing-masing, maka giliran semua orang akan tiba. Ia juga mendesak Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk segera menggelar pertemuan darurat dan menyusun langkah strategis terhadap Israel. Pakistan pun menyatakan dukungan penuh terhadap Iran. Selain itu, Asif menegaskan hubungan diplomatik dengan Israel di dunia muslim harus diputus. Pakistan menyatakan akan mendukung Iran di setiap forum internasional untuk melindungi kepentingannya. Selanjutnya, hot news yang kedua adalah Iran mengklaim menggunakan metode baru dalam serangan rudal yang menghantam Tel Aviv dan Haifa pada Senin 16 Juni. Serangkaian atau serangan ini mengakibatkan kehancuran di kawasan permukiman dan meningkatnya kekhawatiran global akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Melansir dari Reuters, rudal-rudal yang ditembakkan menjelang fajar menghancurkan sejumlah bangunan di Tel Aviv, termasuk kawasan padat di dekat Pasar Shuk HaKarmel dan wilayah perumahan sekitar Petah Tikva. Sedikitnya 5 orang tewas dan lebih dari 100 orang lainnya terluka dalam gelombang serangan balasan Iran setelah situs-situs militernya diserang Israel pada pekan lalu. Pasukan Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa keberhasilan serangan tersebut dicapai melalui pendekatan taktis baru yang didesain untuk mengecoh sistem pertahanan berlapis Israel. Sumber-sumber militer Israel belum menanggapi klaim tersebut, namun para pejabat sebelumnya telah mengakui bahwa sistem pertahanan seperti Iron Dome tidak sepenuhnya andal dalam menghadapi serangan besar dan simultan. Informasi selanjutnya, harga emas dunia anjlok usai desas-desus gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Investor juga cenderung wait and see terhadap kebijakan suku bunga The Fed sehingga mendorong aksi taking profit pada aset safe haven. Emas merosot lebih dari 1% pada perdagangan Senin usai para pelaku pasar mengambil untung setelah harga mencapai titik tertinggi dalam 8 pekan, sementara pasar fokus pada ketegangan Israel dengan Iran dan pertemuan kebijakan The Fed pada pekan ini, di mana David Meagher, merupakan Direktur Perdagangan Logam di High Reach Futures, mengatakan harga emas jatuh karena banyak investor yang memilih untuk taking profit setelah mengambil keuntungan atau cuan besar dari ketidakpastian pasar akibat perang Israel dengan Iran. Selain itu, investor juga fokus pada pertemuan kebijakan 2 hari The Fed yang berakhir pada hari Rabu 18 Juni, di mana Bank Sentral Amerika Serikat secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya tidak berubah. Emas batangan dipandang sebagai perlindungan selama masa ketidakstabilan geopolitik dan inflasi yang meningkat. Emas juga diuntungkan dari lingkungan suku bunga rendah karena tidak menawarkan pendapatan hasil apapun. Informasi hot news yang terakhir, sebagai hasil kunjungan ke Singapura, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan setidaknya ada 19 kerjasama yang disepakati pada pertemuan tahunan Leaders Retreat di Singapura pada Senin 16 Juni 2025. Di bidang politik dan keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen perjanjian kerjasama pertahanan dan menyelesaikan rincian teknis untuk area pelatihan militer. Selain itu, Prabowo juga menyebutkan ada 6 kelompok kerja ekonomi bilateral yang sudah mengalami kemajuan dalam progresnya. Kemudian ada pula rencana kolaborasi antara Temasek dengan Danantara di semua sektor, kerjasama di bidang energi baru terbarukan atau EBT, kawasan industri berkelanjutan, pengembangan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun, sektor energi rendah karbon, dan infrastruktur penting. We had a very productive meeting, 4 eyes, and we produced in this year's retreat 19
deliverables across many sectors of cooperation. In politics and security, we reaffirmed our commitment to fully implement the Defense Cooperation Agreement and finalizing all the technical details for the military training areas. And I hope this will be expedited very fast. We also progress on the extradition treaty mechanism. This will strengthen our law enforcement. Also, we welcome the renewal of the Memorandum of Understanding between our two Attorney Generals. On the economic front, I think we are going from strength to strength. Singapore remains perhaps our top investor